إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Sekarang kita masuk pada bab yang kelima dari kitab Isyratun Nisa, bab yang menjelaskan tentang al-intisar. Al-intisar maknanya ialah membela diri. Membela diri. Al-intisar barakallahu fikum diperbolehkan apabila membela diri dari kezaliman pihak lain kepada kita. Orang lain menzalimi kita, kita membela diri. Itu hukumnya boleh. Barakallahu. Dan itu yang diinginkan dalam bab ini. Adapun al-intisar hamiyatan wa asabiyatan, membela diri dikarenakan unsur fanatisme, baik fanatisme nasab, fanatisme kabilah, fanatisme daerah, fanatisme negeri, atau fanatik pada apapun. Membela diri dengan niatan-niatan seperti itu dilarang. Itu merupakan hamiyah dan jahiliyah, semangat ala jahiliyah. Di zaman jahiliyah dahulu ada prinsip yang baku, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudara kamu yang zalim ataupun yang zalim. Yang penting dia saudaramu, yang penting dia senasab dengan kamu, sekabilah dengan kamu, sedaerah dengan kamu, bela dia. Salah benar, bela dia. Zalim, zalimi, bela dia. Itu namanya hamiyah jahiliyah dan nahrah jahiliyah. Yang diinginkan para konsumen tadi, membela diri dari kezaliman pihak lain kepada kita. Boleh. Yang dibahas kali ini ialah al-intisar, pembelaan diri terkait dengan rumah tangga. Terkait dengan rumah tangga. Maknanya ialah pembelaan diri seorang istri ketika istri yang lain, madunya dia, melakukan tindakan kezaliman kepada dirinya. Jadi ribut antar istri, gitu ya.
ribut antar madu. Istri pertama ribut dengan istri yang kedua. Ternyata istri yang pertama itu terzalimi. Dizalimi oleh istri kedua misalkan. Maka istri yang pertama kan boleh intisar. Boleh intisar, membela diri. Membela diri. Macam ini, itu yang diperbolehkan. Bisa dengan dia membela diri sendiri. Bisa pula dia menunggu izin suami. Nanti suami yang kemudian mengizinkan dia membela diri, atau suami yang nanti akan membela dirinya. Dia yang membela diri sendiri, atau orang lain yang membela dirinya atas kezaliman pihak lain. Itu intisar. Paham ini? Paham ya? Yang afdal barakallahu fikum. Ketika ada orang lain yang membolimi kita, dan kita mampu untuk membela diri, yang afdal ialah kita memaafkan. Sabar atas kezaliman dia, kita maafkan. Barakallahu. Kalau kita mampu untuk melampiaskan, mampu untuk belajar. Dikatakan afdal dikarenakan itu merupakan sifatnya kaum muttaqin, sifatnya orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam firman-Nya disebutkan di Ali Imran, tatkala menyebutkan kriteria atau sifatnya orang bertakwa, Allah mengatakan di antaranya wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil. Orang yang bertakwa itu ialah di antaranya orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Dalam keadaan dia punya kemampuan untuk melampiaskan. Punya kemampuan membela diri. Dia tahan amarah. Dia tahan amarah. Wal'adina 'anil nas, dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan dia lain. Ada afdal, ada kebolehan. Bicara afdal, dimaafkan dan sabar atas kezaliman orang lain. Ini utama. Ingat, kalau kita punya kemampuan membalas. Tapi kalau dari sononya tidak punya kemampuan membalas, penakut, itu bukan keutamaan. Itu namanya ketakutan. Itu namanya orang yang jabal, yang takut. Coba. Bukannya bilang, dia punya kemampuan untuk membalas. Punya kemampuan membela diri. Saya memaafkan. Ini yang paling afdal. Yang boleh intisar tadi, membela diri atas kezaliman pihak lain terhadap diri kita. Dan dibahas sekarang yang kuat, seorang istri membela diri atas kezaliman matinya terhadap diri kita. Mudah ini kita baca riwayatnya. Baca riwayatnya. Yang kita baca sekarang hadis pertama dalam bab ini. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا عبده ابن عبد الله الصفار البصري ثقة راوي ثقة قال أنبأنا محمد بن بشير العبدي ثقة الحافظ رواية الحافظ قال حدثنا زكريا عن خالد بن سلمة. Khalid bin Salamah ini rawi yang satu jujur sehingga dihasankan hadisnya. Al-Bahi itu namanya Abdullah bin Yasar. Rawi ini juga satu jujur dihasankan hadisnya. An Urwah bin Zubair عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت, dari Aisyah radhiyallahu anha lebih ceritakan. Katanya Aisyah, ma alimtu, aku tidak tahu. Hatta dakhalat alayya Zainab bi ghairi idhn. Tiba-tiba Zainab ini masuk ke rumahku tanpa izin.
Zainab siapa ini? Zainab itu Jahsyin. Siapa Zainab itu? Istri Rasul yang lain. Apanya Aisyah ya? Majunya Aisyah. Rivalnya Aisyah dalam rumah tangga. Masya Allah. Barakallah. Katanya Aisyah, saya tidak tahu. Tiba-tiba Zainab masuk ke rumah saya tanpa izin. Wahia khobba. Dalam keadaan Zainab itu marah. Tiba-tiba ujuk-ujuk tahu-tahu datang masuk ke rumahnya Aisyah sambil marah. Apa izin? Maka kemudian dia menyatakan kata Zainab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, marah, ya Rasulullah, hasbuka, cukup tidak. Idza qallabtu laka ibnata Abi Bakrin zuriyataiha. Cukup bagi engkau ya Rasulullah. Kalau aku pelintir, qalab itu saya pindahkan, saya balik. Kalau saya pelintir untukmu, putrinya Abu Bakar itu, kedua lengan atasnya yang kecil. Zuriyah itu tasbirnya zirah. Zirah ini. Apa katanya ini? Ini zirah. Ini abud. Zirah. Marah-marah ini. Ya. Masuk tanpa izin, sambil nesu, sambil marah-marah, langsung ngomongnya Rasulullah. Cukup tidak. Kalau saya pelintir zirahnya Aisyah yang kecil. Marah. Thumma aqbalat alayya. Kemudian Zainab pun menghadap ke arah aku, kata Aisyah. Atau ke arah Aisyah sambil marah-marah. Siap melintir tangannya Aisyah. Fa'arabtu anha. Saya pun berpaling dari Zainab. Dan saya berbicara. Hatta qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga Nabi alaihi wasallam pun bersabda. Sudah. Silakan. Fantasi. Ya, silakan. Sudah fantasi. Silakan. Silakan. Diizinkan sama Rasul. Masalahnya, sudah fantasi. Silakan. Dipersilakan untuk membela diri. Fa'aqbaltu 'alaiha. Maka saya pun langsung menghadap ke arah Zainab. Alas tapi ucapannya beda-beda. Hatta ra'aituha, hingga akhirnya aku melihat Zainab ini. Qad yashat riquha, sampai kering. Apa namanya? Kering. Tenggorokan teman-teman. Ludahnya. Sampai tercekat. Sisikan di mulut. Kalau Aisyah langsung marah kepada saya, kalau sama Aisyah, saya tercekat. Kering tenggorokannya. Ma taruddu ala syai'. Zainab tidak mampu membahas sikul ucapan saya. Fara'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya pun melihat Nabi alaihi wasallam yatahallalu wajhu, berseri-seri wajah. Beringat dia. Barakallah. Ini hadis isnaduhu hasan. Sanad hasan dikatakan Khalid bin Salamah dan Al-Jari Abdul Yazid yang sama-sama Rasulullah. Di sini pada teman bahwa syahidnya yang ingin dijadikan sebagai argumentasi tindakan Aisyah. Di sini Aisyah radhiyallahu taala anha melakukan prinsip intisar, membela diri. Atas apa ya Pak? Atas kezaliman yang ditimpakan kepada Aisyah. Sangat nampak jelas di sini kesalahan ada pada pihak Zainab. Dari sisi satu, masuk ke rumah Aisyah tanpa izin. Misalnya. Dua, marah-marah. Tiga, mau memelintir tangannya Aisyah yang kecil itu. Padahal juga ada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, di sini posisi Zainab radhiyallahu ta'ala anha salah. Mengolini Aisyah radhiyallahu ta'ala. Oleh karena itulah Rasulullah alaihi salatu wasallam mengizinkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha untuk intisar mengenai itu boleh karena Aisyah diboleh. Aisyah yang benar diboleh supaya dia bisa menunjukkan intisar dalam poin seperti itu boleh. Bisa langsung membela diri, bisa pula menunggu izin suami. Aisyah diam sampai ketika Rasul mengatakan sudah dikonversi, so bela diri diizinkan sama suami. Bisa pula dari pihak lain yang membela istri yang berboleh. Baru, saya ingatkan baru. Saya ingatkan ya. Yang semacam ini baru itu bisa Anda praktekkan. Kalau kamu sebagai laki-laki punya wibawa sebagai istri. Bagaimana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ketentuannya. Kalau tidak, kalau kamu tidak punya wibawa di depan para istri kamu, yang isi pertama nesu-nesu marah-marah kepada istri muda kamu mengatakan apa yang muda? Ada. Iya, gak cuma istri muda, ribut sama istri tua, kamu proyek kalian. Cakar-cakaran, kamu cuma diambil itu air, lihat diri kamu, bisa langsung kamu serang nomor kamu tua. Kalau antum tidak punya wibawa. Rasul punya wibawa yang kuat. Di hadapan semua pembahas dunia. Maka di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu dan bisa menegakkan keadilan di tengah-tengah keluarga. Ada yang salah disalahkan, ada yang betul dibela. Hampir, ya. Makanya Rasul ketika itu dia tahalal lucu. Wajah beliau tegak sebuah keadilan. Yang boleh salah, yang terboleh orang ini jangan tergaya tuh, mau nyuruh Rasul taklak begitu ya. Barang waktu itu istrinya dua, lagi di istri muda. Tiba-tiba istri yang tuanya itu langsung masuk ke dalam rumah istri muda dengan tanpa izin, marah-marah sama istri muda kamu, marah-marah sama kamu. Jangan ya, ini kita potong tangannya. Tak potong tangannya. Potong tangannya. Kalau mau seperti ini, kamu bergaya, kamu sama istri muda kamu. Jangan apa. Enggak. Tapi lihat bagaimana kondisi diri kamu. Siapa kamu di hadapan istri-istri kamu. Kalau kamu sebagai laki-laki yang betul-betul ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Fil haqiqah ya. Betul-betul laki-laki itu pemimpin perempuan. Kamu punya kewibawaan. Para wanita itu di hadapan mereka semua. Mereka semuanya terjamin kepada kamu. Ya, akan terapkan sistem keadilan seperti itu. Yang penting terjaga dan terjaga sebuah keadilan dan semua. Ini itu sekedar tanda supaya antum jangan salah paham. Tanda supaya jangan salah. Jadi ada apa nggak ada ya tipe laki-laki yang seperti itu? Yang nggak punya wibawa di depan istri. Ada dia? Insyaallah. Oh, menyantum saya waktu itu aja. Ada. Tipikal suami takut istri. Gitu ya. Ikatan suami takut ini. Baru. Ya. Apa lagi? Mbok tua ya? Wah itu warna kelana. Kenapa? Kartu Anda dipegang banget. Mana ya?
Betul ya? Iya. Kamu sudah tahu buat. Dari mulai kenal kamu sampai menikah dengan kamu sampai mengarungi bahtera rumah tangga dengan kamu sampai anak Somo, betul. Itu semuanya sudah sama buat. Rahasia, apa-apa, bono, apa-apa. Kalau demikian begini apa itu? Untuk menerapkan duna sifat toksiri. Karena tapi dengan cara yang lain paling tidak, jangan sampai terjadi kezaliman di kalangan para istri. Tegaknya keadilan Allah dengan cara yang lain, dengan cara yang lebih halus, yang lebih yakin. Allah. Al-Bukhari intinya riwayat ini menerangkan kepada kita jawazul intisar, bolehnya membela diri ketika ada pihak lain yang membolimi. Di sini istri boleh membela diri ketika istri yang lain membolimi. Hadis ini pula para menerangkan kepada kita fadilah Aisyah radhiyallahu anha. Secara usia lebih muda daripada Zainab. Secara keberanian, secara kecerdasan, secara kefasihan bahasa luar biasa. Langsung menghadap Zainab, langsung bantah tercekak Zainab. Sembarangan. Sembarangan dan semua perempuan terkait itu. Nah, makanya Rasul mengatakan dulu pada keterangan hadis yang sebelumnya, ketika semuanya mengatakan konspirasi untuk keadilan tentang Aisyah, apa kata Rasul? Innaha ibnatu Abdillah. Ini mana anak? Kata dia boleh apa? Mana dia boleh apa? Bapaknya mulia, bapaknya masya Allah, segala macam. Itu anak itu. Yang berikutnya yang kita baca peristiwa berikutnya hadis yang terakhir dari bab ini. Kalau yang semuanya sama ini, sama aja. Hadis yang terakhir dari bab ini, masya Allah. Qala rahimahullahu ta'ala akhbarana Muhammad ibn Ma'mar. Satu yang jujur dihasankan hadisnya. Qala haddatsana Khalid ibn al-Harith al-Hujaini. Thiqatun sabtun. Rawi yang thiqah yang kuat riwayat. Qala haddatsana Muhammad ibn Umar. Muhammad bin Amr bin Al-Qamah. Satu jujur orangnya dihasankan hadisnya. An Abi Salamah. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Ini putra dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Masyhur dengan kunyahnya. Qala berkata Abu Salamah. Qalat Aisyah. Berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan. Semuanya hadisnya Aisyah ya kan ya? Karena memang ummahatul mukminin cemburunya sama siapa? Sama Aisyah. Katanya, Zaratna Saudatu Yawm. Pada suatu hari, Saudah bintu Zam'ah menziarahi kami. Saudah itu siapa ya Pak? Istrinya Rasul. Saudah ini dinikahi Rasul setelah Khadijah. Khadijah meninggal. Tidak lama Rasul menikahi Saudah. Setelah Saudah baru Aisyah radhiyallahu anha. Katanya Aisyah, suatu hari Saudah bintu Zam'ah ini menziarahi kami. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baini wa bainaha. Maka Rasulullah alaihi wasallam pun duduk antara aku dan Saudah. Di tengah-tengah ya. Luar biasa. Itu bilang adilnya Rasul. Saya mau tanya, dari konteks riwayat ini, jatahnya siapa ketika itu? Jatahnya Aisyah. Tahu dari mana? Karena yang ziarah
Sauda. Sauda menziarahi Aisyah. Berarti Rasul di rumah Aisyah ketika itu. Secara hak itu haknya Aisyah, jawabannya Aisyah. Kalau seandainya Rasulullah SAW duduk di samping Aisyah, Rasul di sebelah sini, sebelah kirinya Aisyah, sebelah kirinya lagi baru Sauda, tidak ada masalah. Secara hukum syar'i, kenapa ya Pak? Itu merupakan haknya Aisyah. Siapa dia lebih dekat. Kali Rasulullah SAW menjelaskan ini yang luar biasa. Sampai menemukan seperti ini, tengah-tengah. Tengah-tengah, Aisyah sebelah kanan, Sauda sebelah kiri. Adil. Nah, sama-sama dekat dengan sang suami. Baik. Dari lagi hijri. Luar biasa. Salah satu dari dua kakinya Rasul di pangkuanku kata Aisyah. Wal ukhra di hijriha. Sementara kaki Rasul yang lain di pangkuannya Sauda. Lebih hati lagi ya. Di tengah-tengah satu Nabi di Aisyah. Masya Allah. Yang satu dapat kaki satu, yang lainnya kaki sebelahnya lagi. Itu luar biasa ya Pak. Adil yang luar biasa. Padahal di tengah-tengah Allah, keadilan dalam poin-poin semacam ini, hukumnya terima. Yang wajib itu adil dalam berapa hal? 3 hal. Yang pertama? Yang mau jawab siapa ini? Abdul Rahman. Betul. Yang pertama? Jatah bermalam. Yang kedua? Nafkahnya. Yang ketiga? Loh. Wah ilmu lali. Terus praktek ini. Yang ketiga? Tempat tinggal. Nafkahnya, jatah bermalamnya, tempat tinggal. Ini yang wajib. Selebihnya sudah wajib. Jadi ketika ini pelajaran penting bagi mereka yang sudah memiliki istri dari kami. Usahakan seadil mungkin dalam semua hal itu. Tapi tidak wajib hukumnya sebenarnya. Rasul di tengah-tengah mereka berdua, kaki yang satu di pangkuannya Aisyah, kaki yang kedua di pangkuannya Sauda binti Zam'ah radhiyallahu ta'ala. Fa'amiltu laha hariratan au qala qaziratan. Maka katanya Aisyah, saya pun membuatkan untuk Sauda harirah atau qazirah. Qazirah itu kan daging dipotong kecil-kecil. Kemudian dituang air yang cukup banyak. Kalau sudah makan ditaburi tepung. Kemudian diaduk rata. Kalau tidak ada dagingnya namanya asidah. Ada dagingnya namanya khazirah atau harirah. Khazirah atau harirah. Kami daging kalau kecil-kecil direbus pakai air sampai matang, kemudian kita beri tepung. Diaduk rata. Fakultu, maka saya berkata kepada saudara katanya Aisyah, guli, silakan makan. Masya Allah. Ziarah dimuliakan kan gitu ya. Walaupun itu majunya sendiri dimuliakan, dibikinkan khazirah, silakan makan. Sahabat ternyata saudara tidak mau. Enggak. Fakultu, maka saya pun berkata katanya, la ta'kuli, kamu makan ini hidangan, au la alqahanna wajhak, atau kalau tidak aku akan lemparkan, lumurkan di wajahmu. Nah, dimakan, kalau tidak aku akan lumurkan di wajahmu. Sahabat saudara tidak mau. Tetap tidak mau makan.
Fa'akhadtu minal qas'ah. Maka saya pun mengambil dari bejana tadi, yang intinya makan tadi, syai'an, sedikit dari padanya. Saya ngambil sedikit dari bejana tadi, makanan tadi Evan, fa'akhadtu bihi wajhah. Lalu saya luruskan di wajah saya. Ngambil lalu. Kali ini yang salah siapa ya Pak? Yang salah siapa ya Pak? Jangan sampai kecintaan Anda pada seseorang membuat Anda tidak adil. Harus adil. Sekarang yang salah siapa ini? Allah ya. Orang yang sangat dicintai Allah. Ketika itu salah. Emosi ya. Akhirnya apa ya Pak? Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rijlahu min hijriha. Maka Rasul pun langsung mengangkat kakinya beliau dari pangkuannya Saudah. Langsung diangkat sama Rasul. Tastaqisu min Saudah, minta izin kepada Rasul untuk intisar. Tastaqis talabul qaum ayat intisar kata para ulama. Saudah minta izin Rasul untuk membela diri dari perbuatan. Fa'akhadat minal qas'ati syai'an. Saudah pun mengambil sedikit dari makanan tadi, falaqahtu bihi wajhi, langsung dilumurkan di wajahku. Alasan Saudah. Rasul mengatakan itu, jangan izin lihat. Ya Allah, bila langsung mengambil Saudahnya, dilumurkan di wajahnya. Masya Allah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yadhhak. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tertawa ketika itu. Tertawa. Lihat para istrinya lagi ribut itu tertawa. Ini menunjukkan apa ya? Beliau betul-betul berwibawa di hadapan para istrinya. Saya ingatkan lagi. Berwibawa. Tertawa. Dan kemudian marah sama ini tidak tertawa. Iya, gitu sekali. Fa'idha Umar yaqul, tiba-tiba Umar pun datang. Sahabat Umar datang sambil berkata, Ya Abdullah bin Umar, Ya Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul alaihi wasallam berkata kepada kami berdua, Umar, ayo kamu berdua bangkit. Faghsila wujuhakuma, cuci wajah-wajah kamu berdua. Sana. Fala ahsibu Umar illa jahila. Saya tidak menduga Umar ini melainkan dia akan masuk rumah ini. Ayo, anak, pergi dulu Pak. Cuci mukanya. Umar mau masuk. Selesai. Kalimat ini menunjukkan bahwa Rasul sangat luar biasa di hadapan. Anak semua, cuci mukanya. Ingat kalau beliau tertawa itu ya pantas, gitu loh. Ketika beliau mengangkat kakinya dari pangkuan Saudah supaya Saudah bisa membela diri, wajar. Sebagaimana Rasul SAW membela Aisyah ketika itu untuk intisar pada Zainab, kali ini Rasul SAW membela Saudah untuk intisar pada Aisyah. Rasa cinta yang sangat tinggi pada Rasul terhadap Aisyah tidak membuat beliau boleh. Semuanya disikapi adil. Dan Saudahnya, dan Aisyahnya, dan Zainabnya, dan ulangannya, semuanya. Yang salah, yang betul. Yang betul dibilang, yang salah. Walaupun yang salah itu ialah istri yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadilan luar biasa. Itu pula yang membuat Ummahatul Mukminin sedemikian rupa berumah tangga dengan setidak mungkin bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa seperti itu sampai beliau mengumpulkan 9 orang istri. Dan beliau meninggal dunia ini akan menjadi alam istri. Teman-teman yang ingin menambahkan itu
itu harus punya kemampuan seperti ini. Jangan asal nambah air. Berani nambah, tidak berani. Nggak berani. Menunjukkan dikawal. Itu dikawalnya kuat di hadapan kamu. Tunjukkan keadilan kamu. Entah itu buat tuwek, entah buat non-buat baik. Yang salah, yang betul-betul. Semua sekarang itu keadilan. Luar biasa. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang dikatakan sama dengan Nabi, bolehnya intisar membela diri atas kezaliman yang dilakukan oleh seorang istri yang lain terhadap Aisyah radhiyallahu anha membela diri dari tindakannya Aisyah radhiyallahu anha yang terlebih dahulu melumuri wajah Saudah dengan makanan tersebut. Ini kalau itu perlu upelo kok. Upelo karena sakit ya. Tepung putih. Wow. Nah, hadis ini ada faedah yang lain. Yang pertama, bolehnya seorang istri menziarahi madunya dalam keadaan sang suami sedang jabat di sana. Boleh ya? Misalkan kita giliran di istri pertama. Istri kedua boleh main ke sana. Boleh ziarah. Dalam bagaimana tahu dari sini menziarahi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika itu Rasulullah. Boleh ziarah. Yang kedua barakallahu fikum. Ikramu diri. Di sini ada syariat memuliakan tamu dengan memberikan hidangan semampunya kepada dia. Dan di sini ikram al-faraid memuliakan madu-madu yang lain yang datang kepada dia. Di sini Aisyah radhiyallahu anha memuliakan Saudah yang memiliki kedir atau hariyah tadi. Itu ikram al-faraid. Tahu faraid? Tadi itu madu ya. Memuliakan madu-madu. Jadi datang bukan kemudian disambut dengan sini, bukan disambut dengan buruk. Sama. Tetapi dimuliakan, dikasih air minum, dikasih makanan, Masya Allah. Boleh. Sebagaimana kemarin, bolehnya seorang istri mengirim hadiah kepada sang suami yang sedang berada di setiap hari. Sebagaimana kemarin, Rasulullah radhiyallahu anha mengirimkan makanan kepada Rasul yang ada di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ini semuanya boleh. Barakallahu fiikum. Dan yang jelas boleh dilakukan tindakan Rasul seperti yang disebutkan di sini. Kaki yang satu di konon, kaki yang satu di bawah atas. Tidak ada apa. Di bawah. Kalau punya di bawah ya Pak, enak ya Pak. Ini sedih. Lalu ya. Nah, yang sedih, mana? Luar biasa. Itulah profil kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mau tanyakan atau saya teruskan? Satu bab selesai deh Pak. Bab yang ke-6 al-iftihar. Silaturahmi itu kan terkait dengan upaya menyambung hubungan kerabat.
Tapi aktivitas tersebut dinamakan ziarah, bukan ziyafah. Tahu ziyafah? Mertamu. Pada uruf kebiasaan para ulama terdahulu, yang namanya ziyafah mertamu itu ialah seseorang yang datang dari jauh, musafir, kemalaman, singgah di sebuah tempat, mertamu di salah satu orang yang tinggal di situ. Itu biasa. Oleh karena diwajibkan untuk memuliakan tamu dari orang. Kedua berikutnya. Hari pertama dia bukan untuk mengeluarkan kitabnya. Tidak bisa. Ada pun yang di sekitar kita itu namanya ziarah. Paham soalnya? Kalau kemudian itu upaya untuk menyambung kekerabatan disebut dengan silaturahim. Aktivitasnya namanya ziarah atau ziarah. Jadi ketika itu kamar-kamar ummahatul mukminin itu berdekatan mengitari kita kaum. Yang paling dekat dengan masjid Aisyah. Kamarnya langsung persisnya dengan para sehingga ketika saudara main ke rumahnya Aisyah, menziarah banyak main ke rumahnya. Jadi, misalkan Aisyah main ke rumah Abu Bakar Siddiq, dikatakan menziarahi bapaknya, dan itu termasuk usia bapaknya. Dikatakan upaya menyambung kekerabatan. Istilah ya, istilah. Suaminya ada, masya Allah. Wadah gelapnya salah satu. Saya, ya. Suaminya lagi kerja ini dari Malaysia di luar ya. Bang tua, ngurus kok nomi, ya, gini gitu, aku marah-marah gitu. Tadi dipelajari sama bakal, ya belum. Bukan lagi ya, kalau tadi itu, ini lagi. Kalau misalkan ada suami, mungkin membela diri ketika itu, ya menurut hemat saya sih, lihat kondisinya. Kalau bisa meredam suasana, mungkin. Tapi kalau kemudian menambah ricuhnya suasana, jika tidak ada pengah, ya sebagai orang istri yang baik dan berupaya semaksimal mungkin untuk meredam suasana. Ya tadi, buat gue datang buat ngamuk-ngamuk, kalau tak tutup tanganmu ini, balas akhir semutuk tanganmu, putus-putus tangan. Nah, ini bujuk. Ya, itulah lagi pembahasannya. Jadi kan yang ditanyakan sama beliau bukan ziarah, ini sornya. Ziarah saja dengan apa namanya? Aku ingin ziarah yang ini. Luar biasa. Ziarah itu karakter. Itu soal ini ada yang memboleh membela diri. Kalau ada suami di mana masalah. Intinya jangan membuat mana suara perjalanan suara. Jadilah istri yang salihah. Jangan melakukan suara. Jangan. Mana ya? Ada kalanya buat dua tinggalan, ada kalanya buat ngomong tinggalan. Tergantung yang lebih kuat pengaruhnya siapa. Masya Allah. Nah, ada lagi yang ini profil keluarga. Orang yang paling dicintai oleh Allah, makhluk yang paling mulia Rasulullah bersama dengan keluarganya Umar ini mengalami kondisi-kondisi riuh seperti apalagi yang lainnya. Itu akan menjadi kondisi-kondisi yang serupa, mungkin lebih riuh daripada yang
jalan dari Rasul. Tapi semuanya ada solusinya, ada cara untuk mengatasinya dengan sebaik-baiknya keadilan. Dan sekaligus saya gambarkan tergantung untuk yang rumah tangga yang ingin nambah rumah tangganya. Yang namanya tahajud itu jangan pada enak itu. Dari hanya itu susah. Jadi ya, ringkasnya harus baca dia. Fadilah besar, keutamaannya besar, tapi tanggung jawabnya pun juga besar. Gimana ya? Bukan aku diatur tak dulu ya. Enggak, dengan persiapan yang lebih matang. Apa nih? Tak kemana itu? Setengah udah. Nggak masuk. Jadi beliau meninggal dunia dalam keadaan 9 istri masih hidup. Hidup dan statusnya sebagai istri dia. Ada sebagian yang meninggal dunia mendahului Rasul kayak Khadijah, seperti yang lain. Ada pula yang diceraikan sama Rasul. Dilakukan. Total semuanya yang berkesukaan 13 orang. Ketika Rasul meninggal dunia, yang ada yang 9 orang istri yang masih hidup. Ada kan? Hikmahnya adalah dikarenakan terjadi di zamannya Rasul SAW bilang hikmahnya ialah untuk tasyrik, untuk syariat hukum. Boleh. Dan sekaligus itu menunjukkan pada kita para ulama ya kopiannya wanita. Cenderungnya lebih tinggi, main perasaan lebih tinggi. Kan boleh, ada masih dalam batas kebolehan. Bicara keangkulan, maaf. Tadi jam 8.04. Ada lagi yang mau tanyakan atau diteruskan di yang benar? Terus ya. Masya Allah. Saya lagi tanya nih, yakin? Ada lagi yang tanya, terus boleh. Kalau istilah bahasa usul itu namanya amrun bil irsyad wa tawjih. Nah, itu kan kayak persilakan. Gratis. Artinya bimbingan dari beliau untuk menunjukkan bahwasanya tatkala dalam kondisi seperti itu, amal baru dan segala macamnya boleh bergantung untuk intifah. Kata-kata dunia itu kan isim fi'il amr. Yang gitu ya, isim dia mengandung makna fi'il amr. Yang gitu ya, tapi itu tidak mengandung makna perintah dan lain-lain. Tapi itu dimanakan dengan irsyad atau uji. Dulu nanti kalau dulu nanti. Itu harus orang-orang Arab biasa kayak itu. Main fisik seperti mukul. Tidak tahu. Kalau lempar-lemparan tepung, iya. Kalau ini kan dilumuri. Lempar-lemparan tepung juga pernah. Itu lagi, akhirnya putih semua badannya pernah. Saya pukul pada matian sampai tujuan begini, wallah. Jangan. Anda mana tahu dia? Nah, masya Allah.
Lanjut. 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 Masya Allah. Barakallahu. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-6. Qala Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Al-istikhar. Al-istikhar itu maknanya menunjukkan keutamaan dirinya. Nah, ini kita orang bangga dengan keutamaan yang dia miliki. Istikhar, fakhr. Istikhar itu pada asalnya tindakan yang tercela. Allah Taala mengatakan dalam firman-Nya, "Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bil amwali wal aulad." Sesungguhnya kehidupan dunia itu ialah permainan, sia-sia, tafakhur, saling bangga satu sama lain, saling bangga dengan banyak harta dan banyak anak. Ayat itu disebutkan dalam siyaqul jam, konteks celaan. Sehingga tindakan istikhar dan tafakhur asalnya tidak diperbolehkan. Itu khilaf tawadhu, dikarenakan menyelisihi sikap ketawadhuan. Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Iyad bin Himar radhiyallahu anhu katanya Rasulullah, "Inna Allah auha ilayya an tawadhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadamu, hendaklah kalian saling tawadhu, rendah diri. Hatta la yadri ahadun ala ahadin wa la yafkhar ahadun ala ahadin. Supaya tidak ada seorang pun yang semena-mena pada pihak lain, dan supaya jangan sampai seorang pun berbangga di hadapan pihak lain. Kata-kata yaskhar, istikhar yang benar, itu menjadi sikap ketawadhuan dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka hukum asal al-fakhr, at-tafakhur, istikhar itu kerelawanan. Dikecualikan barakallahu. Dikecualikan barakallahu. Yang pertama ialah daf'ul manqasah. Daf'ul manqasah. Menepis anggapan adanya kekurangan pada diri kita. Menepis adanya anggapan adanya kekurangan pada diri kita. Artinya diri kita dianggap rendahan, diri kita dianggap tidak punya keutamaan, tidak punya kemuliaan. Padahal pada hakikatnya kita punya kemuliaan, kita punya kelebihan. Bukan mengada-adakan kelebihannya, punya kelebihan. Maka kita sebutkan keutamaan kita tadi. Fadilah syar'iyyah yang kita miliki dalam rangka memenuhi anggapan-anggapan. Ini yang diinginkan oleh Imam An-Nasa'i dalam bab ini. Harus berbangga dalam rangka daf'ul manqasah, menepis anggapan adanya kekurangan pada diri kita. Barakallahu. Juga yang dikecualikan barakallahu al-istikhar
Al-iftikhar min babil i'tibar. Berbangga dengan keutamaan diri kita. Min babil i'tibar dalam rangka untuk i'tibar, diambil ibrahnya, diambil pelajaran. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya itu tokohnya anak Adam dan bukan kesombongan, bukan kebanggaan. Jika belum membawakan kata-kata itu, sayyidu waladi Adam min babil i'tibar, atau dalam bahasa lain babil tahaddud bi nikmatillah, dalam rangka untuk mengambil ibrah, atau dalam rangka untuk membedakan, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan sebenarnya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ada dengan nikmat Rabb ceritakan. Bukan dalam rangka untuk kesombongan, tapi dalam rangka untuk ibrah. Ini yang dikecuali. Paham ya? Sekarang kaitannya apa dengan rumah tangga? Yang paling penting ini babnya bab rumah tangga. Kaitannya pada rumah itu. Kalau seandainya ada seorang istri merendahkan nabinya, merendahkan istri yang lain, padahal istri yang lain itu juga punya kelebihan dan keutamaan, maka boleh bagi istri yang lain tadi itu menunjukkan keutamaan dia, menunjukkan kelebihan dia dalam rangka daf'ul mangqasah, menepis anggapan adanya kekurangan pada pribadi. Bisa langsung dia menyatakan demikian, bisa pula suaminya yang membela dirinya dalam poin. Paham ya? Atau memang seorang istri itu memiliki sebuah keutamaan syar'i, yang dia sampaikan dalam rangka untuk i'tibar, dia berikutnya atau dalam rangka tahaddud bi ni'matillah. Barakallahu. Paham kalau ya? Supaya lebih jelas kita baca riwayatnya. Qala al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala akhbarana Ishaq ibn Ibrahim. Dikenal dengan Ishaq bin Rahawai, teman Imam Ahmad bin Hanbal, gurunya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala akhbarana al-Mula'i, yakni Abu Nu'aym, namanya Qabl ibn Amr bin Hammad, dikenal dengan sebutan Qabl ibn Tudayn. Qala akhbarana Isa ibn Tuhman, qala sami'tu Anas yaqul, dia mengatakan aku pernah mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kanat Zainab, dulu Zainab bin Jahsy radhiyallahu anha, takhar ala nisa'i Nabi alaihi salatu wasallam. Dia berbangga di hadapan istri Nabi yang lain. Anna Allah ankahani minas sama, Allah menikahkan aku dari langit. Bahasanya, kalau kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian di bumi, sementara aku nikah dengan Rasul, Allah langsung yang menikahkan. Itu disebutkan dalam surat Al-Ahzab. Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha. Kata-kata zawwajnakaha, maka tatkala Zaid ibn Harithah, suami pertama Zainab, menyelesaikan semua hajatnya dari Zainab, zawwajnakaha, kami menikahkan kamu wahai Rasul dengan Zainab. Kata-kata zawwajnakaha itu lafaz akad. Banyak. Langsung ketika turun ayat ini, Rasul langsung masuk ke rumahnya Zainab. Sama ini. Loh kenapa? Pak, jadi istri wali. Siapa walinya? Allah Subhanahu wa ta'ala langsung yang menikahkan Zainab dengan Rasulullah SAW.
khusus ya kawan. Makanya Zainab radhiyallahu anha berharga di hadapan para umat muslimin. Kalau kamu itu wali kamu yang menikahkan, tapi kalau aku, Anallaha amkahani min as-sama', Allah yang menikahkan aku dari langit. Karena Anas bin Malik, wa fiha nazalat ayatul hijab, dan tentang Zainab inilah turun ayat hijab. Dari sini, ini hadis bukan dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari. Dalam riwayat ini bahwa tindakan Zainab bin Jahsy radhiyallahu ta'ala berbangga di hadapan mantu-mantunya. Dikarenakan memang Zainab itu punya fadilah syar'iyyah namanya. Keutamaan syar'i namanya. Dia abadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Sebab utamanya tidak dimiliki oleh wanita yang lain. Tujuannya dalam rangka untuk keyakinan. Tahu dari mana? Dari kata-kata wa fiha nazalat ayatul hijab. Tentang Zainab inilah turun ayat hijab. Ini ikrah. Jadi ketika Zainab menerangkan kepada orang lain, kepada Anas bin Malik dan kepada kaum muslimin tentang keutamaan dia, dalam rangka untuk menyampaikan kepada kaum muslimin sebab nuzul ayat hijab. Oh ayat itu turun ketika saya begini. Di antara yang disampaikan ialah mau tidak mau menyampaikan keutamaan syar'i pribadi yang dia miliki. Yang ini boleh, bukan karena kosong, bukan karena takabur, dan dalam rangka untuk ikhtiar dan tahadus ini menilai. Ini kalau dari syar'i tidak ada sebuah keutamaan, memang keutamaan syar'i yang dimiliki oleh Zainab bin Jahsy radhiyallahu anha. Dari kami ini, kalau di zaman sekarang tangga dinikahkan sama bupati gimana? Kalau kamu itu dinikahkan sama bapak-bapak kalian, saya waktu nikah dengan Kang Mas, Masya Allah ya. Saya waktu nikah dengan Kang Mas, itu yang menjadi wali itu Bupati Sidoarjo, yang datang itu jajaran pemuda, semuanya ada, tapi ibu-ibu baik. Itu aja nih. Datang semuanya. Jadi kira-kira fadilah syariah atau kalau sesuai dalam rangka istighfar, dalam rangka untuk diambil pelajarannya, untuk tahadduts bi nikmatillah, dan untuk takabur, untuk ujub dan segala macamnya. Hadis yang kedua, qala akhbarana Abu Asim An-Nabil Ad-Dhahhak bin Makhlad. ضحاك بن مخلد قال أخبرنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني yang punya kitab Musannaf Abdurrazzaq, imamnya orang Yaman. An Ma'mar bin Rashid Abu Urwah, aslinya orang Basrah. Kemudian Ma'mar ini datang ke kota Yaman, menyampaikan ilmunya di sana, sampai membuat orang Yaman itu terpesona, terkagum-kagum dengan Ma'mar bin Rashid Abu Urwah ini. Akhirnya mereka mengatakan, Qayyiduh, ikat orang ini. Maknanya apa? Ikat orang. Orang Yaman lah ya. Qayyiduh, ikat. Jangan boleh masuk dia nikah. Namanya nikahkan dengan putri Yaman. Fazawwaju, maka mereka pun menikahkan Ma'mar bin Rashid dengan putri Yaman. Akhirnya apa? Dia tinggal dia. Bujurnya. Itu diikat. Itu istilahnya ulama terdahulu dan digunakan sampai sekarang. Masya Allah. Gitu ya.
ada ustaz muda, dai muda, masya Allah ilmunya, bujangan, ganteng, datang ke Sidoarjo. Mempesona, membuat semua para ikhwan dan akhwat terpesona dengan ilmunya. Sudah, kayak itu. Betul ya? Kayak itu. Ikat. Tapi kalau diikat sama orang apa namanya Jogja ya, kalau Jogja apa? Diikat dengan asli orang, sehingga dia tenang gitu dengan keluarganya. Ini Indonesia ya, jangan ngandel. Ini maknanya al-Thabit bin Aslam al-Bunani. An Anasin dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala balagha Safiyah, sampai berita kepada Safiyah. Safiyah bintu Huyai ibn Akhtab. Siapa dia, kawan? Istrinya Rasul. Salah satu dari istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk bangsawan Khaybar. Ayahnya dan keluarga ayahnya itu bangsawan dari kalangan Yahudi. Khaybar. Safiyah bintu Huyai. Sampai khabar kepada Safiyah, anna Hafsah qalat, Hafsah berkata, Hafsah itu Umar istri Rasul yang lain. Katanya Hafsah ibnu Yahudi. Safiyah putrinya orang Yahudi. Betul salah? Betul ya? Memang bapaknya Yahudi memang. Belum masuk Islam. Ibnu Yahudi. Tapi nada bahasanya lain. Nah gitu ya. Seakan-akan merendahkan Safiyah. Seakan-akan melecehkan Safiyah. Dianggap Safiyah tidak punya keutamaan. Namanya mengkosok, punya kurang. Bahkan Safiyah pun menang. Pada kala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun masuk menemui Safiyah ini. Wahiyah tabki, dalam keadaan Safiyah pun menangis. Faqala Rasul pun bertanya, "Wa ma yubki? Ma yubki? Apa yang bikin kamu menangis, Safiyah?" Boleh, Pak. Kenapa kau nangis? Qalat, berkata Safiyah, qalat li Hafsah. Si Hafsah berkata tentang aku, ibnu Yahudi, aku katanya putrinya orang Yahudi. Gitu ya. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan Hafsah, keutamaan Safiyah. Kata dia Rasul, innaki la ibnatu Nabi. Loh, kamu itu putrinya Nabi. Wa inna ammaka Nabi. Amimu, paman kamu juga Nabi. Wa innaka la tahta Nabi, dan kamu sekarang pun istrinya seorang Nabi. Ya Pak ya? Istrinya Rasul. Kamu itu putri seorang Nabi. Memangnya Safiyah itu garis keturunannya siapa ya? Nabi Yakub. Siapa? Yang terdekat. Disebutkan ya Tuhan, dikarenakan Safiyah itu termasuk garis keturunannya Harun bin Imran alaihissalam. Nabi Harun. Kan boleh menisbahkan kepada kakek yang paling jauh. Boleh atau boleh? Boleh ya? Apalagi orang jauh, orang di zaman sekarang menisbahnya kopiahnya yang jauh sana dulu. Tidak ada masalah. Syar'i. Kamu itu putri seorang Nabi. Yakni kamu itu dari keturunan bapakmu sampai Nabi Harun bin Imran namanya. Wa inna ammaka Nabi. Paman kamu Nabi. Siapa ammu? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Karena Musa saudaranya
Nabi Harun. Kamu juga Nabi. Kamu sekarang pun istri seorang Nabi. Nah, dikelilingi oleh Nabi ya. Fabila tasfaru alaihi. Dengan apa Aisyah berbangga Aisyah? Hafal. Dengan apa Hafal berbangga Aisyah? Yani, katanya para ulama, maksud daripada ucapannya Rasulullah ialah daf'ul manqasah. Daf'ul manqasah. Upaya untuk menepis anggapan adanya kekurangan para Sofia ini. Sofia ini pun juga punya kelebihan, punya keutamaan. Di sini yang istikhar siapa ya Pak? Sofia atau suaminya? Suami. Maka boleh istri itu dia sendiri yang menyebutkan keutamaan dia ini. Boleh pula suaminya yang menyebutkan. Dan tidak mengada-ada. Keutamaan yang memang betul-betul ada pada istrinya. Disebutkan kepada istri yang lain dalam berkata mangkosok kata Allah. Untuk menolak, meredam, menepis anggapan adanya kekurangan pada istri. Kalau bicara kenyataan, Hafsah juga punya keutamaan yang sama. Hafsah itu bintu Umar Quraisyiyah. Umar bin Bani Adi Al-Adawiyah. Dari Quraisy. Sekarang saya mau tanya, Quraisy itu garis keturunannya siapa? Hah? Nabi Allah di atas. Siapa? Nabi Allah Ismail alaihissalam. Saya mengatakan Hafsah itu ibnatu Nabi, juga putri seorang Nabi, yaitu Ismail alaihissalam. Wa inna ammaha Nabi, abinya juga Nabi. Siapa? Saudaranya Ismail siapa? Ishaq. Nabi Ishaq. Apa juga bahkan Nabi, jika istrinya Nabi, siapa? Nabi Muhammad. Artinya apa? Sama-sama punya keutamaannya sama. Kalau Sofia dari Nabi Allah Harun, Nabi Allah Musa. Kalau Allah, Nabi Allah Ismail, Nabi Allah. Oh benar ini. Kalau ya. Namun Rasulullah SAW menyebutkan secara khusus untuk Sofia ini dalam rangka dan ulama. Disebutkan diangkat kelebihan Sofia dalam rangka untuk menolak anggapan adanya kekurangan dalam Sofia ini. Semua kala kemudian Rasul mengatakan kepada Allah, Izzadillah ya. Izzadillah ya. Aku bakal kepada Allah. Takutlah kamu dari teman-teman Allah. Tinggalkan ucapan-ucapan seperti itu yang merupakan kebiasaan orang jahiliyah. Demikian dikatakan dalam syaratnya. Izzadillah ya. Tak boleh mengatakan. Tak boleh mengatakan Ibn Yasri dalam kata pembelajaran. Dia punya keutamaan. Dia punya mobilah. Yang sama kayak kamu. Ibn Nabi, Abu Nabi, bahkan kan sudah namanya jatuh man kosong. Di sini ya Pak, sekali lagi kita lihat apa dan jeniusnya Rasul alaihissalam dan betapa adilnya Rasulullah yang terakhir, yang terboleh semuanya dalam rangka menegakkan keadilan dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sofia berbunga-bunga dengan pembelaan suami. Disebutkan apabila jadinya banyak ada pada Sofia. Hafsah tegur agar ucapannya yang terhormat terhadap majunya. Lalu ringkasnya istikhar dalam konteks seperti ini diperbolehkan. Bukan dalam rangka takabur, bukan dalam rangka ujub, dan dalam rangka untuk iman ikhtibar atau tahadus binamatillah atau dalam rangka dasarul mengkosong menolak anggapan asli kekuatan
kekurangan pada diri dia atau pada istri. Jadi pahami? Barakallahu fikum. Masya Allah, jam 11 perawat 14 juga. 14. Cukup atau sudah? Cukup atau sudah? Cukup ya? Barakallahu. Al-Muhim, alhamdulillah kita baca dua bab, babul intisar dan babul istihar. Ini riwayat kepada ikhwan untuk kita ambil pelajaran dan supaya rumah tangga kita semakin lama semakin bagus, semakin harmonis. Bagaimana dengan dunia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya saya mohon Subhanallah wa bihamdihi. Anda,